Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kalau tadi sudah dihadirkan juga begitu ya Pak Wasmin dan juga sahabat MK berkaitan dengan contoh-contohnya ini terkait dengan model coaching counseling yang bisa dihadirkan juga di dalam keluarga. Nah, harapannya juga ini bisa diterapkan juga sahabat MK di rumah Anda begitu. Berkaitan dengan adanya model tersebut sahabat MK. Jika tadi di awal sudah dihadirkan juga adanya goals, kemudian juga reality, kemudian juga ini akan masuk kepada option tadi begitu ya Pak Wasmin. Mohon izin kita akan coba lanjutkan kembali di segmen yang kedua ini berkaitan dengan topik bahasannya Pak Wasmin. Baik, akan kita coba hubungkan kembali bersama dengan Pak Wasmin berkaitan dengan topik bahasan di siang hari ini Ya, begitu. Mohon izin. oke. Nah, baik. Insya Allah kita akan coba lanjutkan kembali Pak Wasmin dan juga sahabat Zahra di Yogyakarta. Kita akan coba sama-sama juga hadirkan begitu. Berkaitan dengan tadi ya, contohnya tadi Pak Wasmin sudah dihadirkan mulai dari realitinya seperti apa, kemudian juga goalsnya, tujuannya ini perlu easy going tadi begitu ya. Dan juga ada option ataupun juga pilihan-pilihan. Nah, ini seperti apa lanjutannya ini Pak Wasmin? Silakan. Ya, tadi sampai ke kalimat di mana saya nggak boleh mengeluarkan nasihat karena coaching ini beda dengan mentoring ya. Kalau mentoring itu kan dari orang yang berpengalaman ke orang baru yang kurang berpengalaman biasanya di perusahaan itu. Ya. Mentoring boleh melakukan menasehati boleh gitu atau eh, apa konseling boleh itu memberi nasihat. Tapi kalau coaching benar-benar yang harus dihindari adalah memberikan nasihat gitu. Memberikan clue memberikan lead terlalu leading gitu menyampaikan ide-ide dari seorang coach ke coach itu bukan proses mentoring kalau kayak gitu. Jadi kalau mentoring itu emang senjata seorang mentor itu adalah key question atau yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan kunci tadi itu gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut ya. Berarti tadi dalam aktivitas adik Zahra, misalnya Zahra itu SMP ya, SMP kelas 3 gitu ya. Iya. Atau mahasiswa lah boleh. Berarti lebih nambah waktu. Selain nambah waktu di aktivitas pekerjaan atau belajarnya, apalagi selain nambah waktu? Terus fokus ini Pak Wasmin. Jadi ketika Fokus, jadi ada lebih fokus. Oke. betul yang dikerjakan memang pekerjaan. Hmm. Ya, jadi dengan fokus itu berarti yang tadi keinginan untuk tidak memikirkan itu jadi lebih memikirkan pekerjaan ya. Oke, bagus juga tuh. Apalagi selain yang pertama tadi men- eh, menyalurkan hobi, mencari komunitas ada dua tadi ya. Jadi komunitas A dan komunitas B satu-satu masing-masing dulu. Nanti kalau masing-masingnya kurang asik, boleh nyari komunitas lain di hobi yang sama. Oke. Yang kedua, aktivitasnya ditambah waktunya. Yang kedua, lebih fokus. Ada lagi ini pilihan-pilihannya atau ide-idenya supaya goalnya tercapai? Hmm, sepertinya itu dulu Pak Wasmin, masih belum kepikiran yang lain. Yang berhubungan dengan membuka diri, ada ide nggak? Oke, oke. Kalau yang membuka diri berarti kalau oh, tadi mungkin bisa lebih ke kalau misalnya nanti di komunitas ketemu dengan orang baru atau punya kenalan baru, nah ini mungkin bisa lebih komunikatif begitu. Oh ya, berarti tidak berhubungan dengan muka diri bisa sekalian nanti saat di komunitas ya. Oke, setuju, setuju. Oke, dicatat. Nah, ini Kang Dava ini sudah mulai tahap option. Nah, Ya. dari pilihan-pilihan ini kira-kira mau sekalian dilaksanakan di di hari-hari ke depan ini atau mau mana dulu nih yang mungkin dilaksanakan? Yang fokus ke kerja ini Pak Wasmin ya. Kerja dulu ya. Kerja ini mungkin bisa dimulai kapan nih? Dalam paling cepat bisa kapan nih? Besok besok. Besok langsung bisa. Oke. Besok program untuk mencapai goal yaitu tiga tadi goalnya yang kalau dirangkum adalah nggak kenapa-kenapa itu atau easy going itu bisa dimulai besok langsung. Jadi besok itu ada dua cabangnya ya, yaitu menambah waktu dan apa satu lagi tadi? Lebih fokus. Fokus. Oke, baik. Yang komunitas kira-kira kapan akan dimulainya? Ketika weekend Pak Wasmin. Gimana? Ketika weekend, hari Oh, Sabtu. nanti pas weekend ya. Mulai bergabungnya atau mulai nyarinya nih?
mulai carinya. Oh, mulai nyarinya weekend ya. Padahal nyarinya nyarinya pakai langsung berkunjung ke lokasi-lokasinya atau lewat apa dulu bagusnya? Sepertinya dari komunitasnya kalau punya media sosial, nah reach out di media sosial, baru nanti ada waktu buat kumpul-kumpulnya kapan, terus nanti kalau sudah tahu infonya, ikut kumpul. Oke, berarti weekend ini lebih reach out di media sosial dulu ya. Oke, baik. Kira-kira faktor apa yang menghambat ini bakal nggak terjadi? Ada nggak faktor yang akan menghambat ini jadi nggak terlaksana? Ada nggak? Hmm. Oh, ada. Kalau ketika pas bekerja kita nggak ada ini to-do list buat melakukan pekerjaan apa, biasanya jadi bingung mau ngapain, akhirnya nggak fokus nih Pak Wasmin. Oh, iya iya karena di list nggak ada ngapain. Nah, untuk mengatasi itu gimana nih? Bikin to-do list. Oh, bikin to-do list. Oke, kapan kira-kira to-do list bisa apa dihadirkan? Nanti malam Pak Wasmin. Nanti malam. Oke, ada lagi selain to-do list yang bakal menghambat untuk fokus tidak berjalan? Buka media sosial, buka HP. Oh, buka handphone. Akhirnya yang tadi mau fokus nggak fokus lagi. Nah, apa langkah-langkah untuk supaya berhubungan dengan media sosial ini? Apa kira-kira? Tadi mungkin ketika udah kerja, kalau bisa HP-nya ditaruh di tempat lain dulu atau dinonaktifkan dulu. Dinonaktifkan HP-nya atau notifikasi medsosnya? Notifikasi sosmednya dulu, karena Oh, kalau dicoba, dicoba dulu notifikasi medsosnya yang biasanya langsung muncul balon-balon gitu ya. Ini jadi nggak ada jempling, gitu. Meskipun tergoda ngebuka lagi. Tapi boleh coba dulu ya. Oke, nanti kalau nggak berhasil baru di off. Oke, sip. Ada lagi yang akan menghambat ini terlaksana? rasa malas ya Pak Wasmin. Apa? Malasnya. Terus, Malas. 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 Malas berhubungan dengan yang fokus atau berhubungan dengan nambah waktu ya tadi ya? malasnya lebih ke mungkin dari malas bikin to-do list-nya. Nah ini kan akan Oh, jadi nanti malam kan mau dibuat. menghambat. Pas pagi malam datang, malasnya juga datang. Betul. Nah, itu gimana tuh supaya pas malam datang malasnya pergi gitu? Gimana caranya? Gimana ya? Mungkin harus ada opsi buat ngasih reward ke diri sendiri. Jadi kalau nanti malam bisa bikin to-do list, besok boleh cari sarapan yang enak-enak gitu. Oke, dicoba ya, dicatat supaya nanti malam mau bikin to-do list, sarapannya jangan sembarangan, sarapannya yang spesial besok gitu. Jangan ngasal. Oke, sarapan yang rada rada enak besok di mana tuh? Misal gitu ya. Terus nanti dan sampai apa? Sampai di benak klien kita atau coach kita itu nanti ngebayangin sarapan itu gitu kan. Ya, gitu kira-kira sampai gitu tuh. Oke, jadi sampai ini kalau boleh dipersingkat, jadi ada lagi nggak yang akan menghambat? Sampai dia jawab, Tidak, insya Allah tidak. kayaknya nggak ada deh Pak Wasmin nggak ada. Oke, baik gitu. Apa hal-hal yang bahkan memberi semangat selain tadi sarapan di yang agak ini, apalagi kira-kira yang akan memberi semangat untuk melaksanakannya selain yang tadi menghambat? Kalau udah bisa di pekerjaan semua to-do list sudah tercapai, nanti boleh main sosmed 1 jam. Oke, boleh main sosmed pas pulangnya 1 jam bahkan boleh lebih tuh kalau udah beres semuanya tuh kan. Jadi itu hanya menggeser sosmed di tempat kerjaan ke sesudah kerja, Hmm. malah bisa lebih lama gitu. Bagus. Ada selain itu yang bisa bikin semangat lagi? Pulangnya boleh jajan lagi. Pulangnya boleh jajan lagi. Apalagi yang bikin semangat? Itu kayaknya udah cukup bikin semangat Pak Wasman. Pak, eh, kira-kira jika tiba-tiba nanti membuka diri, pekerjaan jadi fokus terus nambah, akhirnya lupa memikirkan dia, akhirnya apa perasaannya akan muncul apa nih tuh kira-kira tuh? Udah lebih happy karena tadi ketemu teman baru, di kerjaan semua targetnya juga sudah tercapai. Jadi ada apa ya? Istilahnya ada kebanggaan gitu Ada kebanggaan. Bayangin kebanggaan itu, bayangin senyumnya gitu ya. Ya, Hmm. pada tahapan ini kita callback lagi ke arah goal lagi.
Kita callback lagi ke arah goal supaya will-nya nanti di tahapan will itu. Jadi pada tahapan will itu sampai dia bisa merencanakan kapan, apa hambatannya, apa yang bikin semangat, sampai dia bisa menyelesaikan hambatannya, sampai will itu sebuah keinginan yang kuat untuk melaksananya karena bayangan-bayangan tentang keindahan jika itu tercapai muncul di pikirannya gitu. Mhm. Coba bayangin, misalnya ini benar-benar terjadi pada Teh Zahra ya, sampai jadi kira-kira Teh Zahra kira-kira berapa persen nih bakal komitmen melakukan ini demi Teh Zahra, demi kebanggaan Teh Zahra, demi kebahagiaan Teh Zahra karena easy going, nggak kenapa-kenapa. Berapa persen nih dari 0 sampai 100? Mungkin Komitmennya, 75% Mbak Wasmin. komitmennya berapa persen? Kayaknya masih 75 belum bisa. 75%. Boleh, nggak apa-apa. 75% itu udah cukup menggerakkan atau belum? Sudah, insya Allah. Ya, Kalau jadi malesnya nggak keluar lagi. tadi untuk nanti kalau dia ngulang ke arah malas lagi, itu berarti tadi yang sarapan itu belum cukup karena dia masih masih ragu tuh 25%. Nanti kejar terus. Oke, supaya 75% itu nambah kira-kira tadi di masa di malas ya. Kira-kira selain sarapan apa tuh yang bisa membuat lebih semangat lagi. Nah, nanti gitu ya kira-kira ya. Terus sampai ya kalau bisa malah sampai 100% gitu sampai dia siap komitmen. Oke, jadi sesi coaching kali ini kalau emang perlu diformalkan coaching, kalau kalau saya kemarin dengan anak-anak nggak saya bilang sesi coaching. Oke, Mhm. makan hasil rekomendasi makan kali ini adalah apa kesimpulannya saya satu satu. Jadi kesimpulannya apa? Teh Zara, hasil pertemuan kita kali ini. Hasil kesimpulannya adalah tadi harus mulai untuk membuka diri, fokus ke kerjaan, nambah teman di komunitas yang hobinya sama, terus tadi semuanya harus dilakuin biar tercapai, biar nggak sedih lagi. Iya, oke, baik. Terima kasih. Cukup dulu hari ini. Cukup misalnya itu coaching itu kayak gitu. Baik, nanti kita akan ketemu lagi kalau ada masalah-masalah. Nanti bilang ya ke bunda ya, ke ayah ya gitu. Tadi kemarin juga waktu saya melakukan coaching ke yang lagi di luar negeri itu, kalau perlu dengan bunda, boleh tuh dengan bunda gitu. Sampai bundanya juga japri. Kalau apakah perlu eh, diskusi tambahan dengan bunda? Saya rasa cukup dulu bun dengan ayah gitu kata dia. Akhirnya kita mulai biarkan dulu dia berjalan. Dan kayaknya mak udah berapa hari berarti ya udah 3 harian dia nggak lagi mencurhatkan itu berarti sudah mulai berjalan tuh running well ya. Dan yang unik daripada coaching ini adalah dia nggak sedang menjalankan nasihat kita. Jadi seandainya nanti Teh Zahra melakukan itu misalnya ya, Teh Zahra tidak sedang menjalankan instruksi atau arahan dari saya, orang tuanya bukan. Dia tidak sedang menjalankan nasihat-nasihat dari luar, tapi dia sedang apa? Teh Zahra kira-kira seandainya benar, kira-kira Teh Zahra sedang melakukan dari siapa tuh? Melakukan Dari rencana saya sendiri, Pak Usmin. rencana sendiri itu. Meskipun tadi saya sempat nyelipin nasihat, harusnya tadi jangan nyelipin nasihat gitu. Emang seorang coach itu, keterampilan seorang coach itu emang dia harus sabar untuk bisa menggali dari dalam ide-ide itu dari anaknya gitu. Bukan nasihat-nasihat dari dia gitu. Bahkan udah di ujung bibir kadang-kadang ini kan jawabannya gampang. Itu kadang-kadang harus tahan gitu, tahan. Sampai Iya. gini, kalau dia nggak tahu, oh, tar. Menurut ayah gimana? Ntar dulu coba kalau coba kita tanya ke Profesor Google coba. Kira-kira apa jawabannya? Gitu sampai padahal udah di ujung mulut itu tuh untuk nasehatin gitu. Ini ya kayak gini aja kan itu gampang gitu. Tapi supaya nggak keluar dari kita coba kira-kira bagusnya coba kita tanya ke ChatGPT coba ChatGPT. Nggak ada yang di aku ayah ChatGPT. Coba nih ayah pinjemin nih ChatGPT coba kamu tanya. Oh ini ayahnya. Oh jadi gimana? Ya, ya, ya juga sih gitu dengan nah gitu. Jadi usahakan betul jangan keluar dari mulut seorang coach atau ayah bundanya. Makanya dalam proses coaching ini benar-benar seni banget nih, seni. Nah, nanti kalau kita sudah mulai sering mempraktekannya, kita itu bisa nyuruh orang dengan bertanya, lucu ya, nyuruh, Mhm. bertanya tapi nyuruh gitu ya. Contoh ya, misalnya kan biasanya kalau kita belum tahu ilmu coaching, misalnya dia lagi di pintu gitu ya, lagi naruh kursi di pintu.
Kan kalau kita nggak tahu teknik coaching kan kita bilang gimana? Misalnya Teh Zahra, tadi udah Teh Zahra, sekarang Kang Dava. Iya. Misalnya adik atau ponakan Kang Kang Dava yang masih kecil itu Mhm. naruh kursi di pintu tuh, kan buat keluar masuk. Iya. Itu biasanya gimana? Sebelum tahu teknik coaching, sebelum tahu ya. Kalau sebelum tahu pasti dibilang Eh, coba tolong untuk dipinggirkan atau begitu ya, Tolong diambilkan ya, tolong dipinggirkan digeserkan. kursinya, tolong digeser. Itu sifatnya Iya, instruksi. instruksi. Tapi kalau dalam coaching itu seni Mhm. apa tadi? Kuncinya apa? Seni Ber, lebih kepada Nyuruh tanpa bertanya, bertanya. bertanya. Mhm. ya. Nah, Iya. gimana cara bertanya tapi nyuruh gitu? Mhm. Nih, mata kita lihat ke dia sambil ngomong gini nih. Siapa ya yang naruh kursi di jalan sehingga ini Oh, terhalang jalannya siapa ya? Gitu. Sambil oke. dilihat matanya, itu tiba-tiba dia dengan sendirinya menyingkirkan tuh kursi gitu. Jadi Iya, iya. ini Mhm. bertanya tapi nyuruh. Dalam coaching itu kayak gitu. Jadi dia nggak merasa disuruh kan? Kita nggak nyuruh kan? Kita cuma Iya, bertanya. betul. Mhm. Siapa ya naruh kursi di jalan ini sampai terhalang omnya sampai aku terhalang nih nggak bisa lewat nih siapa ya gitu ya. Kalau dia pura-pura ngerti, gimana caranya ya? Nah, gimana caranya ya Gimana supaya cara? aku bisa lewat? Pura-pura kehalang gitu ya. Nanti Iya. dia nyingkirin dan kita kan nggak nyuruh. Jadi karena kita nggak nyuruh berarti motivasinya mulai motivasi intrinsik gitu. Intisik. Mulai Mhm. dari Iya, dalam gitu. Nah, betul, betul. ini Mhm. teknik yang powerful banget ya. yang yang harus dipraktekin. Saya pikir ini orang tua jika sudah mempraktekkan, saya pengen ini berbagi deh di kesempatan ke Mhm. depan gitu. Iya. Penemuan-penemuannya gitu. Bahkan ini kalau orang tua hari ini ada yang pengen saya coaching boleh tuh. Ada sedang ada masalah, tapi saya pengen di coaching coba. Ini boleh diundang deh. Mhm. Nanti Baik, saya baik. praktekin, nanti bagaimana supaya nanti dia dapat insight gitu sehingga nanti dia bisa praktekin juga anak boleh kita undang Kang Dava silahkan Mhm. kalaupun kalaupun ada kita lakukan coaching tuh Baik, baik. Insya Allah kita coba akan ada sesinya berarti ya Pak Wasmin ya. Ada sesi ya. khusus nih untuk sahabat MK juga. Untuk bisa juga berkonsultasi langsung nih di radio. Masya Allah. Baik, mohon izin Pak Wasmin kita akan coba jeda terlebih dahulu. Kita akan coba lanjutkan di segmen yang ketiga nanti ya Pak Wasmin. Mohon izin juga. Dan Alhamdulillah ini juga sangat-sangat menginspirasi juga begitu ya.